Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk di minggu ketiga pada pertemuan mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Kali ini materi yang akan disampaikan oleh Pak Arya adalah interaksi sosial dan sistem sosial yang ada di pedesaan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang interaksi sosial, maka terminologi dari istilah interaksi sosial itu menurut Gilin dan Gilin dikutip oleh Suryono Sukanto mengatakan bahwa interaksi sosial adalah merupakan hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. Dengan pendekatan atau istilah dan terminologi dari bahasa, maka interaksi sosial lebih sederhana dikatakan sebagai sebuah bentuk interaksi menurut Mas Yonis dan proses di mana orang-orang bereaksi satu sama lain dalam suatu hubungan relasi. Interaksi sosial memiliki ciri yang pertama adalah jumlah pelaku lebih dari satu orang. Yang kedua, interaksi sosial menggunakan sebuah proses komunikasi, baik itu dengan bahasa atau dengan simbol-simbol tertentu. Yang ketiga, interaksi sosial memuat sebuah dimensi waktu, di mana dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Artinya di sini bahwa bisa dikatakan dimensi dan ukuran interaksi sosial dibatasi oleh waktu. Yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, tidak selalu di antara kedua belah pihak untuk mencapai tujuan sama. Bisa jadi interaksi itu sifatnya sebagai suatu bentuk pertentangan. Pada slide yang kelima ini kita perkenalkan bentuk-bentuk proses interaksi sosial. Yang pertama adalah asosiatif, di mana asosiatif ini menghasilkan sebuah bentuk kerjasama dan bersatu satu dengan yang lain, di mana terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah kooperasi, usaha yang dilakukan oleh orang banyak dalam mencapai tujuan bersama. Terus poin kedua adalah akomodasi, upaya untuk dilakukan dalam menyelesaikan sebuah pertikaian atau konflik yang terjadi. Yang poin ketiga adalah asimilasi, percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi satu. Terus yang poin keempat adalah akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan segala unsur-unsur yang menjadi sebuah kebudayaan, dan kebudayaan tadi akan menghasilkan kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan unsur yang lama. Bentuk interaksi yang sifatnya disosiatif atau ada pertentangan itu akan dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah oposisi, upaya atau baik itu individu ataupun kelompok untuk mempertentangkan atau menyalahkan baik itu lawan, di mana pelakunya disebut sebagai sebuah oposan. Yang kedua adalah kompetisi, karena sebuah usaha yang dilakukan untuk bersaing dan memperebutkan sesuatu. Yang ketiga adalah kontravensi, di dalamnya meliputi penolakan, penyangkalan, penghasutan, ataupun pengkhianatan. Selanjutnya kita berbicara tentang syarat terjadinya interaksi sosial, di mana interaksi sosial itu terjadi dan dibentuk oleh dua hal. Yang pertama kontak sosial dan komunikasi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial itu dalam bahasa Latin disebut sebagai kon atau cum, yang artinya bersama-sama, dan tangere itu artinya menyentuh. Sehingga dapat dikatakan kontak artinya bersama-sama atau menyentuh, tapi dalam interaksi sosial kontak tidak selalu terjadi interaksi atau hubungan fisik, karena orang bisa berbicara melalui sebuah media, baik itu alat komunikasi, HP, telepon, ataupun media sosial yang ada seperti masa sekarang. Syarat selanjutnya yang kedua adalah komunikasi, di mana komunikasi menjadi salah satu syarat interaksi sosial. Dengan adanya komunikasi, maka pesan yang akan kita inginkan bisa sampai, baik itu secara harfiah dikatakan bahwa
Bentuk komunikasi adalah saling menafsirkan perilaku, gerakan fisik, pembicaraan, atau sikap. Di mana syarat terjadinya komunikasi ada beberapa komponen. Yang pertama komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Poin yang kedua adalah komunikan, orang yang atau sekelompok orang dalam menerima pesan. Terus pesan adalah dapat berupa informasi, instruksi, ataupun perasaan. Media adalah alat untuk menyampaikan pesan, efek, pengaruh dari pesan yang disampaikan. Pada slide ke-9 ini kita akan menjelaskan jenis-jenis interaksi sosial. Ada 3, yang pertama adalah kerjasama, konflik, dan kompetisi. Nah, seperti kita ketahui pada poin pertama, bahwasanya kerjasama adalah mengacu pada upaya kolaboratif dan usaha bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan. Yang kedua adalah konflik, melibatkan perjuangan langsung antara individu atau kelompok atau sumber daya dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, kompetisi, satu bentuk konflik di mana ada kesepakatan tentang cara yang dapat digunakan dalam mengejar sebuah tujuan. Selanjutnya, pada slide ke-10 kita membahas tentang elemen interaksi sosial, di mana elemen interaksi sosial itu dibangun dari poin yang pertama adalah status, mengacu pada posisi dalam struktur sosial, di mana juga berlaku untuk setiap orang, di mana posisi menentukan di mana seseorang cocok dalam masyarakat. Yang B, tercapai status master. Contoh misalnya, status diberikan pada status master, seseorang yang memiliki kepentingan luar biasa, identitas sosialnya, dan seringkali membentuk sebuah keseluruhan hidup dari seseorang. Pada slide ke-11 ini kita membahas tentang interaksi sosial, tentang kelembagaan yang ada di pedesaan, di mana interaksi sosial yang ada di kelembagaan pedesaan itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama, salah satunya adalah aktor yang ada di pedesaan, yaitu petani ataupun nelayan. Jika di desa pantai, yang poin selanjutnya adalah lingkungan hidup, baik yang dimiliki petani atau nelayan. Yang poin ketiga adalah bagaimana interaksi antara petani dan nelayan pada lingkungan hidup tersebut. Yang keempat, setelah petani dan nelayan berinteraksi dengan lingkungan, maka akan membentuk sebuah pola atau interaksi baru, baik itu lingkungan petani dan juga lingkungan yang hidup nelayan. Pada slide ke-12 ini, kita lebih jauh membahas tentang manfaat dari interaksi sosial. Karena interaksi sosial akan melahirkan sebuah kesepakatan, dan kesepakatan akan memunculkan sebuah sistem, di mana sistem sosial itu akan menghadirkan tatanan dalam sebuah komponen, di mana komponen yang membentuk sistem itu ada 5. Yang pertama adalah pendidikan, baik itu formal, non-formal, maupun informal. Pada slide yang ke-13 ini, kita menjelaskan poin selanjutnya, yaitu yang kedua adalah ekonomi dalam arti luas yang menyangkut produksi, industri pertanian, penyediaan input industri, baik itu pertanian maupun kebutuhan nelayan. Yang ketiga adalah pemasaran, transportasi, komunikasi, di mana fungsi komponen ini adalah mempertahankan hidup untuk membangun developmental supaya dapat bertahan hidup atau survive, di mana butuh sebuah kekuasaan yang mencakup struktur kekuasaan, kepemimpinan, pemerintah lokal yang menjamin sebuah keamanan, di mana fungsi dari keamanan ini untuk dinamisasi sebuah sistem sosial
yang di dalamnya mengandung sebuah ketertiban, keteraturan, dan kepastian hukum. Selanjutnya, pada poin keempat adalah struktur sosial, di mana struktur sosial itu mencakup kelompok-kelompok keluarga, kelompok-kelompok sosial, organisasi kemasyarakatan, kelompok etnis, kelompok bisnis. Jadi fungsi dari komponen ini di mana sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat. Yang kelima adalah keagamaan atau religion, itu mencakup tentang kelembagaan-kelembagaan keagamaan, di mana diajarkan tentang pengendalian moral, etika, semangat kebersamaan, serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Fungsi komponen ini adalah sebagai sebuah pencerah moral, etika hidup, membangun semangat kebersamaan, gotong royong, dan kerukunan. Pada slide ke-15 ini, itu akan menjelaskan lebih jauh ketika kita berinteraksi dalam sebuah masyarakat, maka interaksi tersebut saling berkomunikasi, dan komunikasi akan melahirkan sebuah bentuk interaksi yang lebih jauh dalam membangun sebuah sistem sosial. Di mana dengan teori sistem sosial ini, kita akan melihat komponen-komponen yang membentuk akibat adanya proses interaksi sosial, di mana suatu sistem sosial yang muncul dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama berasal dari pendidikan, baik itu formal, non-formal, maupun informal. Kedua adalah keberdayaan atau kemampuan dalam mengakses tentang kependidikan. Yang ketiga adalah interaksi sosial yang terbentuk dari kebersamaan sikap mental. Yang keempat adalah perpaduan antara ilmu pengetahuan, keterampilan sikap mental, dan pola perilaku tertentu. Pada slide ke-16 ini, selain kondisi berbeda setiap komponen dalam membentuk sebuah sistem sosial, maka akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain sehingga membentuk sebuah sistem sosial. Poin selanjutnya adalah menjelaskan tentang fungsi dari masing-masing komponen sistem sosial, di mana untuk memfasilitasi kehidupan warga masyarakat yang memberikan manfaat, baik itu warganya dalam mempertahankan hidup. Yang poin selanjutnya adalah kenyataan warga yang tidak mampu bertahan hidup atau tidak mampu survive, maka akan mengalami perkembangan yang disebut sebagai sebuah defisiensi, sebuah fungsi yang berasal dari sistem sosial. Sekian, terima kasih. Saya akhiri pada perkuliahan. Jadi perkuliahan awal ini ada 17 slide. Diharapkan mahasiswa melihat channel di ruangdaring.id yang akan Pak Ari bagi. Silakan subscribe. Nanti persoalan ada ketidakjelasan dan lain-lain bisa didiskusikan melalui grup Telegram ataupun bisa melalui diskusi di ruang publik, yaitu di YouTube, di subscribe YouTube dan komen. Baik, itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akhiri pada slide ke-16 tadi. Sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.